Hello everyone, welcome back with me. Saya Faus Witwardaya, mahasiswa program studi Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya. Dengan NIM 233 14 0707 111 010. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan video untuk project based learning dengan yang akan kita coba di sini itu adalah keamanan mobile atau security in mobile app. Oke, jadi seperti biasa materi ini dibuat dan dikembangkan oleh Pak Johan Erika WPM.com dan juga Firman Pratama Dewantara SSTMT. Kita langsung aja ke materinya. Nah, jadi di sini ada top 10 mobile 2024 OWASP. Ini ada beberapa, ada dari M1 sendiri itu improper credential usage, dan ada yang lain, ada banyak lagi. Karena kita akan menjelaskan sedikit untuk kedepannya, jadi kita langsung aja ke penjelasannya. Oke, jadi yang pertama ini ada M1, improper credential usage. Description-nya, storing credential insecurely such as hardcode, API, keys, or password within the app code. Jadi, bagaimana improper credential usage? Kredensial yang tidak digunakan secara proper sebagaimana mestinya, yang membuat storing kredensialnya itu jadi tidak secure di situ. Nah, entah itu dari password, API key, dan yang lainnya yang berhubungan dengan credential. Oke, mitigationnya bagaimana? Kita bisa menggunakan, contohnya, kita bisa menggunakan secure atau sekuritas credential storage mechanism. Lalu ada implement secure authentication protocols and token based authentication. Avoid embedding a credential in source code. Regularly rotate and revoke credentials. Employ dynamic secret management solutions. Jadi ada banyak untuk bagaimana kita itu meminimalisir, memitigasi agar tidak terjadinya kesalahan penggunaan usage dari credential itu sendiri. Toolsnya ada MobSF dan Frida. Jadi MobSF itu sebuah tools di mana nanti kita bisa ngecek secara otomasi apa saja yang kiranya dia itu masih belum baik di aplikasi yang sudah kita buat atau sudah kita compile gitu. Entah dari keamanan dan lain sebagainya. Kita lanjut aja karena agar tidak terlalu lama. Yang kedua ada M2, inadequate supply chain security. Deskripsinya seperti apa? Risk arising from unvetted third-party libraries or components leading to potential vulnerabilities. Salah satu contoh bagaimana yang bisa terjadi dengan third-party libraries itu memang memudahkan dari kita para developer untuk mengembangkan sebuah app. Apalagi untuk menggunakan Flutter itu sendiri, banyak hal yang bisa kita gunakan dalam libraries yang ada di luaran sana, yang open source. Nah, tetapi di sisi lain itu bisa membuat bagaimana vulnerabilities-nya itu potensial dan menambahkan vulnerabilities dari situ secara tidak langsung. Mitigasinya seperti apa? Kita bisa menggunakan use trusted well-maintained third-party libraries. Regularly scan dependencies for known vulnerabilities. Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti bahwasanya yang kita gunakan itu librariesnya dia trusted atau tidak third party-nya. Terus juga kita harus tahu dan scan juga secara regular bagaimana agar tahu apa yang membuat dan berpotensi adanya vulnerabilities gitu. Seperti tadi toolsnya juga sama saja. Lalu M3, insecure authentication or authorization. Ini
berhubungan dengan bagaimana tadi sekuritas dalam bentuk credential usage atau penggunaan kredensial yang mungkin tidak semestinya. Jadi bagaimana description-nya, weak or flawed authentication and unauthorization mechanism that can be exploited by attackers. Jadi bagaimana sebuah authentication atau authorization yang dimana dia tidak dibuat dengan kuat atau bisa dibilang weak or flawed. Dan mitigasinya seperti apa? Kita bisa menggunakan implement strong authentication mechanism such as multi-factor authentication (MFA). Lalu ensure proper session management and timeout policies. Validate user role and permission on server side. Avoid relying solely on client side checks for authorization. Jadi itu beberapa mitigasi yang bisa kita lakukan, dan terutama tetap harus kita bisa secara terus menerus mengecek bagian mana saja yang bisa membuat munculnya vulnerabilities di situ. Oke. Toolsnya ada Burp Suite, ada OAuth Set, dan ada lagi yang lain. M4, insufficient input or output validation. Jadi failure to properly validate user input and output, making the app susceptible to attack like injection. Jadi bagaimana di bagian input atau output validasi itu dia tidak sebenarnya dijalankan dengan baik gitu. Bagaimana output maupun input itu bisa dimasuki oleh injection, seperti halnya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Salah satu contoh SQL injection ya seperti itu. Bagaimana kita sebagai developer itu tidak mengerti betul cara menjaga bagaimana input atau output itu sendiri itu tidak bisa dimasukin atau ditengahi secara paksa, maksudnya injection yang orang lain itu bisa masukin. Makanya kita perlu validation yang baik. Mitigation, implement strict input validation or output encoding. Use parameterized queries to prevent injection attacks. Employ security libraries that handle input or output sanitation. Conduct regular security testing to identify validation issues. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kita harus bisa strict input validation maupun output encodingnya agar tidak mudah ataupun bisa dilakukan injection oleh orang yang mungkin mereka tahu bagaimana cara injection gitu, input atau output. Lalu M5, insecure communication, transmitting sensitive data without proper encryption, exposing it to interception. Jadi bagaimana data itu yang sensitif kita tidak kirimkan atau kita buat komunikasi dengan proper. Contohnya paling gampang itu encryption. Nah, kalau kita tidak melakukan enkripsi, plain text kita bisa bilang itu bisa terekspos oleh orang lain ataupun orang-orang yang ingin mengetahui apa sensitif data yang kita miliki karena kita tidak melakukan enkripsi. Mitigasinya seperti apa? Use secure communication protocols like HTTPS with TLS. Implement certificate pinning to prevent man-in-the-middle attacks. Avoid transmitting sensitive data over unsecured channels. Regularly test for communication vulnerabilities. Paling gampang itu menggunakan protokol like HTTPS. Kenapa? Karena itu sudah menghambat, ibaratnya bagaimana sudah secure. Encryption udah pasti itu membuat data itu tidak terleaks atau exposing secara plain text. Tulisan seperti apa? Ada Wireshark dan Burp Suite. M6, inadequate privacy controls. Lack of proper controls to protect user privacy leading to unauthorized data access or leak. Jadi bagaimana privacy controls kita itu
tidak baik. Jadi kita tidak bisa menjaga bagaimana privasi itu yang user punya itu terprotek dengan benar dan sesuai apa yang sudah kita beritahu gitu. Yang dimana bisa membawa kita untuk lead atau membawa ke sebuah unauthorized data access gitu. Jadi klik leading to unauthorized data access or leak. Mitigationnya seperti apa? Implement privacy by design principles during development. Request only necessary permission and data from user. Provide users with clear privacy policies and data control options. Regularly audit data collection and sharing practice. Jadi mitigasi yang bisa kita lakukan salah satunya itu ya kita meminta permission data yang memang berhubungan saja atau yang kita perlukan saja gitu. Tidak perlu mungkin data-data yang mungkin memang sangat sensitif dan itu sendiri bakal berdampak ketika kita tidak bisa membuat privacy control yang baik gitu. Datanya bisa leaks ke unauthorized user yang lain. Ada MobSF, AppMoon itu untuk toolsnya itu sendiri. M7 insufficient binary protection, absence of measures to protect the app binary from reverse engineering or tampering. Jadi bagaimana kita juga harus mengerti binary protection. Binary protection itu bagaimana kita itu bisa melindungi app kita dari sebuah reverse engineering atau tampering. Bagaimana caranya atau mitigasinya? Kita bisa menggunakan use code obfuscation and encryption techniques. Implement runtime integrity check to detect tampering. Employ anti-debugging and anti-emulation measures. Regularly monitor for unauthorized version of the app. Seperti biasa, memang kita harus mengerti dan sering berulang kali bagaimana bisa memonitor app kita itu sendiri dari version-version yang kita punya gitu loh, ataupun unauthorized version, dan banyak hal lagi dengan cara-cara yang encryption teknik dan lainnya. Toolsnya ada EDA Pro dan Ghidra. M8 Security Misconfiguration, incorrect or default configuration that can be exploited to compromise the app's security. Nah, jadi kita sebagai developer juga harus mengerti bagaimana dan mengetahui celah-celah misconfiguration security, di mana konfigurasi security kita itu bisa exploit untuk app security yang compromise gitu. Jadi kita bisa bagaimana mengerti configurationnya itu ada kesalahan atau tidak yang menyebabkan vulnerabilities itu bertambah juga. Mitigasinya seperti apa? Review and harden default configuration before deployment. Disable unnecessary features and service. Implement security headers and proper permission. Conduct regular configuration audits and penetration testing. Kita bisa melakukan penetration testing, audits. Kita juga bisa disable unnecessary feature and service. Toolsnya ada MobSF dan Car. Oke. M6 insecure data storage. Storing sensitive data on the device without adequate protection, making it accessible to attackers. Jadi, bagaimana data storage yang tidak secure dan itu bisa diakses sama attacker. Mitigasinya seperti apa? Kita bisa menggunakan encrypt sensitive data, use secure storage APIs provided by mobile platform, avoid storing sensitive data unless absolutely necessary, implement secure deletion practice for data no longer need.
toolnya seperti MobSF dan browser. So, jadi kita bakal menggunakan practical case study-nya yang ada di M6 untuk kita mencoba bagaimana sih yang terjadi dengan insecure data storage. Now, let's see how the M6 insecure data storage risk occurs in real practice using an application that I built myself with Flutter. As described, this problem occurs when we store sensitive data on the device without adequate protection. In this scenario, we will focus on storing user password. Jadi saya sudah membuat Flutter app sebelumnya, yang dimana kita fokus dalam storing user password. Okay. First, concept and implementation of vulnerability. Proof of concept. In the Flutter world, the most common way to store simple data is using shared preference package. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mencoba untuk membuat Flutter app ya, atau aplikasi mobile menggunakan Flutter, pasti teman-teman mengerti kalau mau mencoba menggunakan login, register, terutama login, bagaimana shared preference itu seringkali dan commonly digunakan bagi kita semua. However, this package has a fatal flaw when used for sensitive data. It stores data as plain text. That's it. Plain text. So, apa yang kita bayangkan? Plain text ketika kita store data password. Seperti itu. Oke. Saya akan taruh sini aja biar kelihatan. Oke, number 1, action in the app. Now, I will go back to the app, enter a new password, for example, miayam, and press the save secure button. This button will run function that use Flutter secure storage. Security proof in terminal. We will do the proof is in the same way, that is, rechecking the set preference file using the same adb command. Number 3, result showing security. See the result, our new password, miayam, does not appear here. Why? Because Flutter secure storage does not in this vulnerability location. An encrypted score in protected Android key store. We cannot read it, and that's what makes it secure. Oke. Sebentar, ada kesalahan. Tadi harusnya di sini dulu. Oke, sorry, ada kesalahan tadi. Ternyata kegeser. Jadi kita bakal ke demo pertama. Intinya di sini kita bakal demokan app kita, dimana app kita ini nanti bakal diinputkan dengan sebuah password yang menggunakan set preference dan lagi satu lagi password yang menggunakan tadi itu Flutter shared secure storage. Oke. Kita langsung aja masuk ke dalamnya. Sini. Ke Android Studio. Oke. Kita bisa baca dulu aja dari codingannya. Jadi di sini seperti basic code untuk Flutter itu sendiri, ada title, temanya, decoration, home, dan lain-lain. Karena ini kita akan membuat satu screen aja. Jadi kita akan membuat kelas untuk security demo page stage. Bagaimana itu nanti di bagian atas ada tulisannya masukkan password untuk diuji gitu. Nah, jadi kita ada dua bagian, yaitu ada bagian tidak aman, insecure, yang menggunakan set preference, dan ada bagian aman yang menggunakan Flutter secure storage. Kita langsung sekalian debug main aja, karena kemungkinan bakal lumayan lama juga untuk debugnya. Sekarang kita
sekalian kita review code-nya juga. Jadi intinya di sini yang satu ini untuk void save password insecurely, dan yang satu save password securely. Intinya kita akan mencoba dua-duanya nanti, dimana di bagian sini nanti akan ada sebuah text form dimana akan memasukkan password, input fieldnya, dan akan menggunakan button tadi itu, dua itu, yang satunya di submit ke bagian shared preference, yang satunya lagi ke I forgot Flutter secure storage. Oke, kita tunggu aja. Kurang lebih seperti itu tadi untuk penjelasan secara generalnya. Oke, ini by the way saya menggunakan Hardphysics font untuk compile-nya, jadi nanti kita bisa coba aja untuk tampilkan kalau sudah di compile. Oke, masih belum ada. Lama ya. Jadi nanti ada card-cardnya, metode aman, metode tidak aman gitu. Kita bisa lihat langsung aja untuk ke app-nya aja. Nanti kita lihat ada di sini, ada di display-nya. Oke, gini aja. Karena mungkin agak lama, jadi saya juga akan jelaskan di terakhir aja, karena nanti setelah selesai ini udah selesai juga untuk ininya. Aduh, seperti tadi nge-lag. Oke, jadi saya jelaskan juga di sini M10 atau yang terakhir, insufficient cryptography using out of date or weak cryptographic algorithm that fail to protect data effectively. Jadi bagaimana kriptografi yang seharusnya mungkin sebuah hal yang bisa kita gunakan untuk mensecure tidak memprotek data ataupun gagal secara efektif. Mitigasinya seperti apa? Kita bisa menggunakan industry standard cryptography algorithm, ensure proper key management and storage practice, avoid custom properly encryption method, regularly update cryptographic component to add for vulnerabilities. Jadi kita beberapa hal memang harus bisa menggunakan standar yang sudah ada. Bagaimana standar itu sudah menentukan bahwasanya algoritma yang digunakan itu sudah benar dan teruji gitu. Ada toolsnya, itu MobSF dan CAR. Ya, sepertinya ini sebentar lagi sudah mau selesai. Ya, kita balik lagi ke Android Studio. Oke. Nah, sini sudah tampil. Saya akan tampilkan di sini running device. Oke, nah right here. Jadi di sini ada title-nya tadi, demo keamanan mobile, masukkan password. Ini nanti di bawah sini kita masukkan password. Nah, ini yang tadi saya maksud, ada card 2 ini metode tidak aman. Jadi menyimpan data menggunakan shared preference, data disimpan sebagai plain text. Jadi teksnya tadi dienkripsi, tidak dienkripsi. Dan dia rentan dicuri. Metode aman, menyimpan data menggunakan Flutter secure storage dan data dienkripsi oleh sistem operasi. Oke, kita akan coba aja langsung karena saya di sini menggunakan hard device, jadi saya langsung di sini. Jadi kita akan masukkan tadi bakso 1 2 3. Kita akan simpan di yang insecure sini. Nah, password disimpan tidak aman. Cek di device explorer. Nah,
Sebenarnya tadi sudah kita lihat di sini. Jadi kita akan menggunakan komen ini yang sudah saya siapkan menggunakan ADB, dimana itu intinya untuk mengecek apakah dia ada dan tersimpan di situ dari set preference-nya. Kita coba lihat. Saya sudah siapkan di sini untuk CMD-nya itu sendiri dan ADB-nya. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwasanya terdapat sebuah map dengan string name Flutter-nya insecure password, di mana dia itu menampilkan secara plain text, lagi-lagi plain text, sebuah teks yang tidak dienkripsi dan bisa diketahui oleh orang. Ini salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita bisa mengakses data yang passwordnya itu di input melalui Flutter Shared Preference. Nah, seperti sini langsung muncul vulnerabilities-nya. Nah, mitigasinya seperti ini. Kita bisa menggunakan encrypt sensitive data, dienkripsi, sekali lagi jangan plain, use storage API that middle platform. Nah, di sini kita bisa coba untuk menggunakan Flutter Secure Storage Package. Ini sama saja sebenarnya, tapi kita akan coba menggunakan example passwordnya mie ayam ya, mie ayam. Oke, kita coba lagi di sini, kita tampilkan. Sekarang kita akan masukkan untuk password yang baru, mie ayam. Kita akan pakai metode yang di bawah ini, metode aman. Kita akan coba password disimpan aman, data dienkripsi di level OS. Oke, kita akan coba lagi di sini panggil untuk, nah, tetap sama saja, yang ada itu bakso 123. Memang di sini kita tidak bisa, ataupun saya tidak bisa menunjukkan bahwasanya itu aman atau tidak. Tapi intinya untuk data yang diinputkan melalui apa tadi namanya, Flutter Secure Storage, secara generalnya atau pemahamannya dia dienkripsi di level OS gitu. Jadi bagaimana tidak disimpan secara plain text gitu setidaknya, dan tidak bisa ditampilkan seperti tadi, karena set preference itu kan dia disimpan dan kita bisa akses datanya, preference apa yang disimpan sama mereka, akhirnya seperti itu bisa dilihat sama kita. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi mitigasinya ya kita, kalau di saya sendiri saya menggunakan yang memang sudah ada, yaitu Flutter Secure Storage, agar aman secara secure ya, agar secure dan tersimpan di storage gitu, untuk menyimpan storage yang kredensial. Oke, jadi seperti itu untuk project based learning saya, yaitu saya membawakan bagaimana keamanan mobile atau security in mobile, dan ya, jadi bagaimana kita itu harus mengerti bagaimana bahwasannya setiap celah itu pasti ada celahnya, dan kita sebagai developer ataupun sebagai orang awam juga mengerti bagaimana kita nge-scanning tentang apa atau kekurangan apa yang ada dalam aplikasi ataupun web kita, karena security atau keamanan adalah sebuah hal yang mungkin berharga ya, dari banyak hal, karena data kita dan berbagai macam hal. Oke, jadi seperti itu. Saya sudah menggunakan bagian yang M6 untuk insecure data storage, dan thank you for your attention. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini, dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
See ya.